Halo guys, di sini dengan saya Anissa Vina dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas beberapa materi dan mempraktikkannya dalam video. Dan berikut videonya. Selamat menonton. Akan mempraktikkan cara pendownloadan VirtualBook. Pertama-tama kita buka Chrome. Nah, setelah itu kita ketik download VirtualBook. Kita pencet yang ini. Habis itu kita pilih sesuai yang di laptop kalian. Karena saya pakainya Windows, jadi saya klik Windows. Nah, setelah itu kita tunggu ya guys. Nah, karena saya sudah download, jadi ini diizin aja dan kita buka yang sudah downloadan. Kita open. Setelah itu kita pencet yes. Dan ini kita klik next. Ini next. Dan yes. Yes. Next. Install. Kita tunggu. Ini tunggu sampai selesai. Nah, karena ini sudah selesai, jadi kita pencet finish. Ini jangan lupa diklik. Itu kayaknya udah otomatis. Kita pencet finish. Dan ini sudah terinstall guys. Kita coba buka. Ini tampilannya kalau kalian sudah mendownloadnya. Sekian video dari saya, terima kasih. Di sini saya akan mentutorialkan cara mendownload VMware. Pertama-tama kita buka Google ya. Habis itu kita ketik download VMware. Ini. Nah, kita download yang ini. Kita klik ini itu tadi. Kita klik ini. Nah, ini udah di bagian download. Kita tunggu. Dan ini sudah di download guys. Tadi kita buka. Nah, ini kita tunggu. Dia lagi install. Dan ini kita next. Ini dicentak. Ini next, jangan di-edit ya. Ini juga next aja. Ini next. Ini install. Dan kita tunggu. Dan ini sudah finish ya guys. Dan sudah selesai. Mari kita buka. Tapi kayaknya saya ini versinya beda ya. Ini kita yang ini ya guys. Yang free. Finish. Ini sudah terinstall.
Sekian video dari saya, terima kasih. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar seputar dunia Linux Ubuntu. Kita akan beranjak pembahasan kita yaitu virtual machine pada virtual Ubuntu. Di sini kita akan mempelajari tentang pengenalan, manfaat, dan arsitektur virtual machine, lalu snapshot, import, export VM atau virtual machine, lalu jenis tip networking pada VirtualBox. Yang pertama, kita akan pengenalan virtual machine. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Sisi kiri merupakan gambaran arsitektur tanpa virtual machine. Yang ini ya. Sisi kanan merupakan gambaran arsitektur menggunakan virtual machine. Dan yang ini. Virtual machine adalah simulasi komputer yang berjalan di atas satu mesin fisik. Ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara terisolasi dalam lingkungan yang dikendalikan oleh perangkat lunak hypervisor. Lalu, arsitektur tanpa virtual machine itu terdapat CPU, memori, NIC, disk yang menggambarkan hardware dari komputer kita. Lalu di atas komputer ditanamkan sistem operasi, dan di dalam sistem operasi terdapat kumpulan software aplikasi yang dapat digunakan. Ini merupakan arsitektur tanpa virtual machine. Arsitektur tanpa virtual machine terdapat CPU, memori, NIC, disk yang menggambarkan hardware dari komputer kita. Lalu di atas komputer ditanamkan sistem operasi, dan di dalam sistem operasi terdapat kumpulan software. Kemudian, arsitektur menggunakan virtual machine. Jadi, di atas hardware kita ditanamkan hypervisor, yang dimana hypervisor merupakan aplikasi untuk menjalankan virtual machine. Salah satu contoh hypervisor ialah ELSX server ini, dan nanti di atas hypervisor ini kita bisa membuat beberapa sistem operasi. Lalu manfaat virtual machine itu pertama, virtual machine memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Ini bermanfaat untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, isolasi lingkungan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang kedua, jadi virtual machine itu ibaratnya kita seperti membuat komputer virtual di atas komputer atau server kita. CPU, memori, NIC, dan disknya berbentuk virtual. Dan yang ketiga, keuntungan utama dari virtual machine termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi penggunaan perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Kita akhiri di video kali ini dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang arsitektur virtual machine. Terdapat dua arsitektur virtual machine yaitu bare metal arsitektur dan hosted arsitektur. Menggunakan virtual machine di komputer itu bisa menggunakan hosted arsitektur, dan menggunakan virtual machine di server itu bisa menggunakan bare metal arsitektur. Contoh implementasi di dunia nyata. Yang pertama, saat ini spesifikasi hardware sudah sangat keren yang dilengkapi dengan CPU dan memori tinggi dan juga spesifikasi keren lainnya. Nah, itu kita bisa menambahkan berbagai sistem operasi sekaligus. Misal, kita membeli server yang dilengkapi dengan CPU 120 core, memori 256 GB, nah itu kita bisa tanamkan hypervisor dengan VMware Xi, lalu membuat banyak sistem operasi. Bare metal arsitektur dan hosted arsitektur. Kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang bare metal arsitektur ialah di atas hardware itu bisa langsung ditanamkan hypervisornya. Di antara contoh hypervisor yang familiar saat ini ialah Proxmox, OpenSourceShell, VMware Xi. Baru setelahnya di atas hypervisor kita bisa buat berapapun VM sesuai kapasitas server di data center. Adapun jika hosted arsitektur ialah kita memerlukan host OS yang terdiri di atas server kita. Setelah itu kita bisa tanamkan dan juga membuat Rails OS-nya. Di antara contoh hypervisor jenis hosted arsitektur ialah VMware, VirtualBox, laptop, ataupun PC. Sekian di video kali ini, dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Di video kali ini kita akan bahas basic tools for VirtualBox. Yang pertama, ada clone. Dalam VirtualBox, clone berarti membuat salinan identik dari virtual yang sudah ada. Ini membawa semua konfigurasi sistem operasi, perangkat lunak, dan data ke dalam mesin virtual baru. Snapshot. Snapshot dalam VirtualBox adalah salinan dari status mesin virtual pada titik tertentu. Ini memungkinkan Anda kembali ke kondisi tersebut jika terjadi masalah. Export. Dalam VirtualBox, export adalah menghasilkan salinan lengkap dari virtual dalam bentuk arsip. Ini memungkinkan berbagi atau mengimpor mesin virtual ke komputer lain. Import. Dalam VirtualBox, impor adalah mengambil mesin virtual dari file arsip.ava yang sebelumnya diekspor langkah-langkahnya. Sekian video kali ini dan akan dilanjutkan di video selanjutnya. Di sini kita sudah membuka VirtualBox. Kemudian untuk membuat yang baru kita tinggal pilih new. Kemudian kasih nama pada VM-nya.
Kemudian kita akan mencoba menginstal Ubuntu. Jika kalian belum punya Ubuntu, kalian bisa install di Chrome, ketik aja Ubuntu Server ISO. Kalian bisa pilih ini, lalu kalian klik ini, dan otomatis ini akan mendownload. Ini sama ya guys. Di sini kita beralih dulu ke VirtualBox. Kita akan bahas settingannya. Kita kasih nama Ubuntu Server. Nah, tipe dan versinya itu udah otomatis. Tipe dan bentuk versinya itu untuk 64 bit. Kita next. Untuk virtual hard disk. Kemudian untuk memori atau virtual RAM-nya kita 1024. 1024 MB. Lalu kita next. Lalu untuk virtual hard disk-nya kita ini ya, pilih yang create virtual hard disk new. Now, untuk ukurannya kita ubah jadi 10. Nah, kita next. Lalu ini sudah finish. Pada bagian ini sebetulnya kita bisa langsung start. Nanti otomatis langsung bakal meminta untuk memasukkan ISO yang di-download. Jadi kita langsung start. Kemudian kita tunggu dulu sampai ada yang keluar. Ini kita masukkan Ubuntu-nya, kita open, kita entry apa tadi? Kita masuk ke view, kita pilih sekali only. Nah, ini kita switch. Untuk memilih bahasa. Nah, di sini saya akan pilih bahasa Inggris dan kita enter saja. Layout varian itu udah benar, jadi kita dan saja. Untuk network connection ini juga udah benar, IP-nya itu udah otomatis ke sana. Dan saja, ini dan saja. Ini tap-tap sampai ke bawah dan saja. Ini juga dan saja. Ini continue. Ini untuk namanya kita kasih nama Akademi Sekolahan.
Untuk ininya kita kasih nama Ubuntu. Untuk username-nya kita kasih nama sekolahan. Untuk passwordnya kalian tulis saja itu kita down ini spasi, terus kita dan begini lagi proses, jadi kalian tunggu. Dan ini enggak detail ya, jadi kalau kalian mau lihat yang detail bisa tap ke view full up. Nah nanti kalian enter. Nah ini versi detailnya. Dan sepertinya ini sudah selesai karena keterangannya sudah reboot now. Jadi kita tinggal reboot saja. Kita tap dulu, terus kita enter. Nah, setelah kita reboot, biasanya dia akan melepas CD-ROM yang kita gunakan dan akan merubahnya ke dalam boot hard disk atau hard drive. Kita tunggu sampai proses rebootnya selesai. Dan sekarang melakukan bonding ulang. Tunggu bonding. Untuk bonding kita tunggu. Dan ini sudah masuk ke login. Tapi di sini masih ada log proses, jadi kita tunggu saja sampai kembali dengan Ubuntu login. Dan ini sudah login ya guys. Untuk mengclearkan atau membersihkan layar, kita tuliskan perintah clear supaya bersih. Nah, kita coba logout dulu. Nah, kita sudah logout. Kemudian kita login dengan user yang kita buat sebelumnya. Untuk passwordnya kalian ketik aja. Oke, ini sudah login, masuk ke dalam usernya. Oke, itu saja video kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Jadi kita sudah punya satu virtual machine di dalam VirtualBox. Kalau kita coba buka VirtualBox, di sini kita punya Ubuntu. Kalau kita close, ini ada 3 pilihan. Pilihan pertama itu adalah Save New Machine Step. Memilihnya,
dia akan menyimpan dalam keadaan status seperti panel layar di virtual mesinnya. Kita akan coba pilih, oke. Maka dia akan melakukan serving virtual machine. Kemudian dia akan meng-close virtual mesinnya. Namun di sini status ubuntunya adalah saved, yang artinya dia tersimpan dalam keadaan status yang seperti tampilan tadi. Jadi kalau kita jalankan, maka dia tidak akan melakukan loading, tapi dia akan ke posisi tampilan yang sebelumnya kita lakukan save. Jadi kalau kita jalankan kembali, maka run dia tidak akan melakukan loading, tapi dia akan kembali posisi tampilan yang sebelumnya kita lakukan save. Ini adalah mode di save the machine state. Ada pula yang kedua, yaitu send the shutdown signal. Kalau ini lebih tepatnya sama seperti kita melakukan shutdown pada Windows kita, hanya saja karena di sini Linux, kita perintahnya semuanya teks. Maka kita pengerjaannya, kita akan melakukan perintah sama halnya dengan menggunakan perintah HAL. Atau mematikan si Linux. Namun, ada tombol yang disediakan oleh virtual machine atau VirtualBox ini. Pada saat melakukan close, dia akan memberikan pengiriman sinyal atau mengirim teks perintah shutdown pada si Linux. Jadi kita pilih ini, kemudian OK. Dia akan langsung reboot. Jadi ada prosesnya. Proses untuk melakukan reboot dan statusnya menjadi power off. Dan kalau kita jalankan, dia akan mulai ulang Ubuntu-nya. Kalau mau di-save, tadi layar dan proses pengerjaannya semuanya tersimpan. Seolah-olah dia meng-save kegiatannya, kemudian di-close. Namun biasanya untuk suspend ini berpengaruh kepada kapasitas data yang ada di penyimpanan. Datanya agak lebih besar. Sedangkan jika di-shutdown atau dimatikan data, itu datanya cenderung lebih kecil karena tidak ada proses aspek. Ketika kita menjalankan Ubuntu yang sudah berjalan atau yang mati kemudian dijalankan kembali, maka dia akan melakukan booting dan itu prosesnya cukup agak lama ketika sampai bootingnya. Dan di sini sebagai contoh ketika dia sudah booting, kemudian dia meminta login, namun kita membutuhkan waktu beberapa lama untuk sampai ke proses ini. Kita login pada Ubuntu ini dengan user yang sudah kita buat. Kemudian kita coba clear dulu. Oke, inilah proses bagaimana melakukan shutdown dengan mode sinyal, pengiriman, atau mengirimkan sinyal shutdown. Sedangkan yang ketiga, atau power off the machine, itu adalah dia sama halnya seperti di atas, mematikan Ubuntu atau virtual machine-nya. Lebih seperti itu. Jadi ketika kita mencet power off the machine ini, kemudian klik, dia statusnya tidak ada proses shutdown, tapi langsung mati dan statusnya power off. Bedanya seperti itu. Mungkin video di sini hanya segitu. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya atau video berikutnya dengan materi clone virtual machine. Kita akan belajar mengenai tentang clone atau cloning. Jadi clone fungsinya untuk memperbanyak virtual machine kita. Jadi kita akan mempraktikkan melakukan clone pada Ubuntu yang sudah pernah kita install. Di sini kalian bisa klik kanan pada bagian Ubuntu yang sudah jadi. Kemudian nanti di sini ada clone atau ctrl+o. Kemudian klik kanan. Kemudian nanti nama yang keduanya mau apa? Misalkan Ubuntu 2. Kemudian di bagian MIC address policy kita biarkan saja dulu. Habis itu next, lalu kalian pilih full clone dan kemudian kalian finish.
Nah, di sini kita harus menunggu dulu beberapa detik untuk melakukan cloning. Sekarang sudah ada 2 Ubuntu server dan konsep on sistem operasi virtual mesinnya. Ini lebih mudah dan lebih cepat daripada kita menginstal Ubuntu yang seperti contoh sebelumnya. Jadi untuk Ubuntu 2 ini seharusnya sama persis dengan Ubuntu yang tadi iklan. Kalau kita coba start, semuanya proses kurang lebih sama dan juga namanya semuanya sama. Oke, ini lagi proses mountingnya. Untuk clone itu bisa dilakukan dengan kondisi save ataupun power off. Jadi nggak masalah ya kalau kalian mau di save mode ataupun dalam keadaan power off. Untuk Ubuntu 2 ini sama persis dengan Ubuntu yang sebelumnya, tapi Ubuntu 2 ini berbeda dengan Ubuntu yang pertama. Jadi sistemnya terpisah ya. Nih. Selayaknya punya VM baru atau virtual mesin baru. Kalau kita login, kita bisa menggunakan user yang sebelumnya, yaitu sekolahan. Passwordnya pun sama yang sebelumnya ya. Walaupun Ubuntu terduplikat sama, tapi ini berbeda. Nih, seperti yang tadi saya tunjukkan, ini dan ini. Kali ini lagi power off, yang satu, yang dua lagi running. Itulah video tentang melakukan clone sistem operasi dengan mudah bisa memiliki banyak sistem operasi Ubuntu dengan cepat. Kita akan melakukan snapshot. Caranya, klik 3, lalu pilih snapshot, kemudian pilih tag, kemudian kalian ganti namanya menjadi default state. Nah, kita akan mencoba melakukan ls. Kita akan login dengan username dan password yang tadi. Oke, kita clear dulu biar bersih ya. Setelah itu, kita masukkan perintah ls, kemudian enter, lalu ketik touch, guys, sepertinya ini lagi proses-proses, jadi kita harus enter dulu. Cuma enter lagi, lalu kalian masukkan touch, a.txt, b.txt, c.txt, lalu d.txt, lalu kalian enter. Setelah itu kalian coba untuk ketik ls dan enter, kemudian dia akan muncul seperti yang kita ketik tadi. Kemudian kita akan melakukan snapshot dengan klik tanda silang, kemudian kita pilih power off, lalu centang restore, lalu klik OK. Setelah itu, file yang error akan di-restore. Kita sudahi di video kali ini dan akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Kita akan coba import Ubuntu ini. Pertama, klik kanan. Kemudian, klik ekspor toolsi. Kemudian di sini kalian bisa next saja atau kalian bisa atur sesuai
Kemudian untuk ini kalian tetap. Jadi kita langsung finish. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sekarang kalian bisa cek tempat penyimpanannya. Lalu untuk menjalankannya kalian bisa cek dua. Tapi di sini saya akan coba untuk klik kanan dan open wide. Dan di sini punya saya nggak langsung ke VirtualBox. Untuk menemukan caranya, dan bisa langsung ke VirtualBox. Jadi kita langsung aja untuk menyimpannya langsung dari aplikasi VirtualBox-nya. Kita masukkan dokumen tadi. Open. Lalu kita next. Dan ini kita next aja. Kita finish. Lalu tunggu prosesnya selesai. Dan di sini kita sudah punya dua Ubuntu ke-1 dan Ubuntu ke-2. Kurang lebih isinya pasti sama dengan Ubuntu sebelumnya. Kita tunggu. Kemudian kita login. Karena ini sistem operasi yang diimpor dari Ubuntu, maka di sini akan otomatis username-nya sama, yaitu sekolahan. Dan passwordnya yang kita buat. Mungkin itu saja video kali ini dan kita lanjutkan di video selanjutnya. Kali ini kita akan bahas tipe networking adapter pada VirtualBox. VirtualBox menyediakan beberapa tipe adapter jaringan yang dapat dikonfigurasi pada mesin virtual. Berikut adalah beberapa tipe adapter jaringan yang umumnya tersedia di VirtualBox. Touched, NAT, NAT Network, Weaker, Host Only, Generic Driver. Networking adapter pada VirtualBox yang ke-1, NAT Touched. Mesin virtual tidak terhubung ke jaringan fisik atau mesin virtual lain. Ini dapat berguna untuk pengaturan yang terisolasi. NAT, mesin virtual terhubung ke jaringan melalui adapter NAT yang dikelola oleh VirtualBox. Ini memungkinkan mesin virtual mengakses internet dan jaringan lain melalui host fisik. Untuk selanjutnya, kita hanya membutuhkan dua Ubuntu saja. Jadi, kita akan hapus Ubuntu yang lainnya. Hanya kalian klik kanan, lalu pencet remove, dan delete all files. Yang satunya juga ya. Sudah selesai. Video kali ini kita cukupkan dan akan dilanjutkan di video selanjutnya. Video kali ini kita akan belajar reset MAC address. Yang pertama kita reset Ubuntu server 1. Caranya dengan kalian klik setting, lalu kalian pilih network, lalu kalian klik add branch, lalu kalian reset dengan klik saja di bagian MAC address sebelah kanannya. Nah, itu sudah terganti ya. Lalu kalian oke. Kita ganti yang Ubuntu satunya lagi. Itu sudah terganti ya. Oke. Dan selesai. Kita cukupkan untuk video kali ini dan kita lanjutkan di video selanjutnya. Kali ini kita akan belajar tentang network mode NAT. Nah, kita cuma masuk ke salah satu Ubuntu lalu kita klik setting. Lalu kita pilih network, pilih NAT. Di NAT ada beberapa pilihan, Weaker adapter, internal network, host only adapter, generic driver, NAT network, code and network, dan yang terakhir NAT attach. Nah, jadi di sini kita klik NAT, lalu oke. Lalu kita coba start. Nah, di sini kita disuruh lagi, kita masukkan di sini. Lalu masukkan password. Di sini kita ketikkan admin address. Lalu kita enter. Nah, lalu kita di sini ketik ping Google
menghubungkan dan mengumpulkan VM ke komputer kita dengan jalur internet. Dari gambar ini, sebetulnya itu Ubuntu sudah connect dengan host OS, dan host OS terhubung dengan internet ini. Hanya saja ketika kita menggunakan, kita tidak tahu interface yang ada di host OS, dan interface-nya itu hidden interface. Maksud dari hidden interface yaitu NIC pada host OS itu tidak dapat diketahui. Sekian untuk video kali ini, dan akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi, tadi kan kita pada menyalakan satu virtual machine. Kita akan coba menyalakan lagi yang Ubuntu Clone, karena konfigurasinya hampir sama dengan Ubuntu yang ada di atasnya. Kemudian kita akan coba cek IP address pada masing-masing virtual machine-nya. Dengan caranya, yaitu semisal kita cek di Google itu juga sebenarnya bisa connect ke internet, tetapi Ubuntu dan Ubuntu Clone itu tidak bisa saling terhubung. Akan kita cek, yaitu kita ketik ping google.com. Nah, kita coba cek yang Ubuntu ke 1. Kita login dulu. Kalian ketikkan passwordnya. Lalu kita pingkan ke google.com. Nah, samakan. Lalu kita ketik IP address. Nah, di sini netnya terdapat 10.0.2.15/24. Kita akan coba cek yang Ubuntu Clone. Kita ketikkan IP address. Nah, di sini juga sama, inetnya itu 10.0.2.15/24. Nah, lihat kan kalau di sini yang di Ubuntu ke 1 itu inetnya itu 10.0.2.15/24. Jadi sama. Lalu kita coba pada Ubuntu, caranya masih sama. Nah, pada Ubuntu terdapat IP inet yang sama, artinya Ubuntu dan Ubuntu Clone memiliki IP address yang sama, sedangkan IP address itu tidak boleh sama. Namun dua-duanya bisa terhubung ke internet. Pada gambar Ubuntu dan Ubuntu Clone itu terkoneksi dengan host OS. Namun di host OS tidak diperlihatkan interface-nya atau hidden interface-nya. Jadi Ubuntu dan Ubuntu Clone itu bisa terkoneksi dengan internet, namun Ubuntu dan Ubuntu Clone tidak saling terhubung. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kita sudah belajar tentang beberapa materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi guys. Dadah.